Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Rizaldi dari Fakultas Informatika dan Program Studi Informatika dari kelas IF4A yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi analisa klaster yang telah saya persiapkan. Baik, di sini adalah pengertian dari analisis klaster. Nah, untuk eh, pengertian analisa klaster itu adalah pengorganisasian kumpulan pola ke dalam klaster atau yang bisa disebut kelompok-kelompok berdasarkan atas kesamaan. Nah, lalu pola-pola dalam suatu klaster itu kan memiliki kesamaan ciri atau sifat daripada pola-pola dalam klaster yang lainnya. Nah, untuk polanya seperti ini. Untuk polanya ya seperti ini, tidak lebih jauh. Nah, di sini kita masuk ke tujuan analisis klaster. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuan dari si analisis klaster itu adalah untuk mengelompokkan objek-objek yang mempunyai atau berdasarkan si karakteristik itu sama. Nah, dengan demikian, si suatu klaster itu mempunyai ciri-ciri, yaitu ada dua. Yang pertama, homogenitas internal atau bisa bisa disebut within cluster. Nah, penjelasan itu apa sih untuk homogenitas internal? Nah, yang mempunyai kesamaan antar anggota dalam apa? Dalam satu cluster tentunya. Nah, yang kedua adalah heterogenitas eksternal yang bisa disebut between cluster. Nah, kalau heterogenitas itu perbedaan antara cluster yang satu dengan cluster yang lain. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu di sini adalah ada metode pengelompokan atau yang bisa disebut clustering. Nah, di sini itu adalah bentuk metode pengelompokannya itu ada dua, hierarkis dan non-hierarkis. Bedanya apa? Kalau hierarkis memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek mempunyai kesamaan paling dekat. Untuk toolsnya yaitu adalah dendrogram. Nah, kalau non-hierarkis itu apa? Dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan, dua atau tiga atau yang lain. Nah, metode ini tuh biasanya dipakai atau disebut K-means cluster. Nah, di sini untuk tipe-tipe klasternya ada tiga. Yang pertama, well separate clusters, center-based clusters, density-based cluster. Nah, untuk well separate cluster adalah selimpunan titik yang memiliki kemiripan dengan titik lain dalam cluster. Nah, untuk center base itu ya sebuah cluster yang memiliki anggota-anggota yang mirip dengan pusat cluster. Nah, untuk pusat clusternya itu ada dua contohnya. Contohnya lah ini ya. Yang pertama centroid, yang kedua medoid. Untuk kalau centroid itu rata-rata dari semua titik dalam cluster, yang kalau medoid itu memilih titik sebagai titik tengah. Nah, di sini adalah density based cluster. Nah, itu apa sih maksudnya? Ya, area pada titik yang dipisahkan dengan area kepadatan rendah dari area kepadatan tinggi lain. Nah, untuk tahapan clustering untuk awalnya Nah, di dalam sini tuh adalah pola yang menunjukkan ini tuh polanya loh. Nah, polanya itu adalah ekstraksi dan pemilihan ciri atau sifat. Nah, setelah kita masuk ke dalam pola, lalu direpresentasi pola-pola. Nah, itu adalah kesamaan antar pola, gitu. Setelah masuk ke representasi pola-pola, masuklah ke pengelompokan. Setelah pengelompokan, baru baru kita langsung kelas. Namun,
Setelah pengelompokan bisa saja masuk ke representasi pola, lalu nanti itu di feedback lagi ke ekstasi dan pemilihan ciri atau sifat. Nah, kedekatan pola biasanya diukur dengan fungsi jarak antar dua pasang pola. Nah, untuk contohnya, yang pertama adalah quotient similarity, Manhattan distance, dan Euclidean distance. Nah, untuk asumsi, sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada atau yang bisa disebut representative of the sample. Lalu multikolinialitas. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Nah, untuk contoh kasusnya itu dari penelitian yang dilakukan terhadap 12 kota. Ingin diketahui pengelompokan kota-kota tersebut berdasarkan instrumen 5 variabel. Yang pertama, jumlah kepadatan kota, jumlah pinjaman pemerintahan kota, jumlah dana, jumlah dana hibah yang dimiliki kota. Yang keempat, jumlah konsumsi pemerintahan kota, lalu jumlah penduduk kota. Nah, bila dimasukkan ke SPSS-nya, itu seperti ini. Baik, untuk langkah-langkahnya adalah standarisasi atau transformasi. Karena yang mengingat data yang terkumpul mempunyai variabel satuan, perlu dilakukan langkah standarisasi atau transformasi. Ya, yang pertama setelah surat data dikumpulkan tersebut di atas diantri dalam program SPSS, selanjutnya klik menu Analyze dan pilih sub menu Descriptive Statistics lalu Descriptive. Nah, setelah masuk ke menu deskriptif, nanti akan muncul menu seperti ini yang telah dimasukkan ke variabel-variabel yang ada di SPSS. Nah, nah, lalu masukkanlah ke dalam kotak variabel seluruh variabel instrumen penilai. Masukkannya nanti masukkan ke sini semua ke variabel ini. Nah, yaitu variabel jumlah pendapatan, jumlah pinjaman, jumlah dana, dan lain-lainnya. Kemudian aktifkan Save Standardized Values as Variables. Bagian yang lain. Oke. Berarti ya langsung save gitu aja. Nah, untuk menampilkan output aplikasi program. Yang itu untuk menampilkan output aplikasi program SPSS. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Sebagian perhitungan Z-score. Nah, untuk setelah melakukan yang namanya deskriptif, nanti hasilnya akan seperti ini. Jumlahnya, N minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Nah, setelah melakukan deskriptif, hasil Z-score untuk analisis klasternya adalah seperti ini pada akhirnya. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah analisis metode menggunakan metode non-hierarkis. Yang pertama, menggunakan Cummins cluster. Karena ya tadi itu yang bisa disebut metode analisis itu bisa disebut Cummins cluster lah intinya. Yang memakai toolsnya Cummins cluster. Nah, nah, dari langkah-langkahnya dari tampilan data yang tertera hasil standarisasi atau informasi buka menu analyze. Lalu pilih sub menu classify dan pilih Cummins cluster. Nah, bila sudah membuka Cummins cluster akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, masukkan seluruh variabel z-score ke dalam kotak variabel kemudian variabel tadi dimasukkan ke dalam kotak. Nah, seperti yang disebutkan, masukkan seluruh variabel z-score ke dalam kotak. Nah, semua variabel itu atau variabel z-score itu dimasukkan ke variabel ini. Dan kemudian variabel kota dimasukkan dalam kotak variabel case seperti ini. Nah, selanjutnya adalah number of cluster.
Dalam hal ini di sini menurut jumlah klaster yang akan dibentuk dalam penelitian yang dimaksud, misal diisi 3. Nah, seperti ini, number klaster itu misalnya diisi 3, 4, 5, dan seterusnya, bebas intinya. Sebanyak-banyaknya lah, bebas mau berapa. Ya kalau sesuai kebutuhan lah intinya. Nah, kemudian klik mouse pada kotak save. Langsung bila sudah semua diisi, yang pertama z-score-nya dimasukkan kepada z-score variables, lalu variabel kotanya dimasukkan label case by, lalu memasukkan number of clusternya. Setelah itu ketiklah save. Nah, di sini aktifkan kedua kotak. Aktifin cluster membership dan distance from cluster. Lalu klik continue bila sudah, untuk kembali ke menu utama. Nah, pada bagian statik ini aktifkan initial cluster dan ANOVA. Abaikan, ya intinya abaikanlah bagian-bagian yang lain, lalu tekan ya, setelah menceklas kedua tersebut, langsung klik saja continue. Nah, setelah semuanya sudah beres dari langkah-langkah eh, yang di atas itu, hasilnya akan seperti ini. Tampilan pertama proses clustering data sebelum dilakukan iteras. Untuk mendeteksi berapa kali proses iterasi dilakukan proses clustering dari objek yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini, iterasinya, change cluster centernya, satunya yang 1073 dan lain-lain. Nah, pada output finalnya masih terkait dengan proses standarisasi data sebelumnya yang mengacu pada z-score, namun dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, berarti masih di bawah rata-rata total. Bila nilai positif berarti data berada di atas total, berarti seperti ini contohnya. Begitu. Nah, rumus yang digunakan yaitu misalkan rumus yang digunakan tuh seperti ini X, dan lain di mana X itu ya untuk di mana yang untuk si X itu rata-rata sampel variabel dalam cluster. Nah, untuk ya bisa disebut, mungkin saya nggak tahu untuk si apa simbol-simbolnya itu apa. Ya seperti ini rata-rata populasi. Z-nya adalah nilai standarisasi. Nah, ini langsung adalah standar deviasi. Sebagai contoh, apabila ingin diketahui rata-ratanya, itu rata-rata pendapatan seluruh kota ditambah 0,98858 dikali standar deviasi rata. Setelah melakukan rata-ratanya, barulah dihitung seperti ini. Jadi rata-rata jumlah pendapatan kota yang berada di klaster 1 adalah 85 sekian triliun. Nah, klaster 1 dalam klaster ini tuh berisikan kota-kota yang mempunyai jumlah pendapatan kota, jumlah pinjaman, dan lain-lain. Lebih dari rata-rata populasi. Semuanya. Kenapa lebih dari rata-rata populasi? Seperti yang disebutkan tadi, bila nilainya plus, berarti ada di atas rata-rata populasi. Nah, hal ini terbukti seperti ini kan dengan selanjutnya. Untuk klaster 2 rata-rata penjumlahan itu masih konsumen yang eh, ya rata-rata jumlah pinjaman dalam usia melebihi rata-rata populasi yang tadi diteliti. Untuk klaster 3-nya, sedangkan klaster ketiga kota-kota yang apalagi masih di bawah rata-rata populasi kota yang diteliti. Karena kenapa semuanya masih negatif. Jadi masih disebut di bawah rata-rata. Nah, penamaan klaster atau penarikan kesimpulan sangat bersifat subjektif dan bergantung pada tujuan penelitian. Nah, tipe berikutnya itu melihat perbedaan variabel. Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas.
masing-masing pada bebas. Nah, untuk ANOVA-nya mungkin adalah seperti ini. Nah, untuk rumus nilai F-nya itu adalah F sama dengan main square between dibagi main square within. Jadi non hierarkis dibagi hierarkis begitu. Semakin besar nilai F-nya atau sigmanya kurang dari 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada kelas terbentuk. Nah, kelas pertama beranggotakan 5 kota, klaster 2 3 kota, klaster 3 4 kota, dan validnya 12, misinya 0. Nah, tampilan data view-nya mungkin seperti ini. Jarak di antara dengan jarak di antara objek dengan pusatnya ya seperti ini. Nah, klaster-klaster 1 itu adalah berisikan kotak G, I, J, K, dan masing-masing jarak terhadap pusat klaster itu adalah 1, sekian, 1, sekian, dan lainnya. Klaster kedua berisikan kota B, F, dan H masing-masing eh, jarak terhadap pusat klaster 2 adalah 1,2, lalu 1,3 dan 1,3 juga. Untuk klaster 3 berisikan kota-kota A, C, D, dan E dengan masing jarak terhadap pusat klaster 3 adalah 2,0, lalu 1,1, lalu juga 1,1 juga, dan 1,5. Kita masuk ke langkah 2. Untuk langkah-langkah 2 ini itu adalah bila konsep dari metode hierarkis itu adalah metode hierarkis dulu. Konsep dari metode hierarkis ini dimulai menggabungkan dua objek yang paling mirip, kemudian dua gabungan dua objek tersebut akan bergabung lagi dengan satu atau objek yang paling mirip lainnya. Metode disebut juga sama metode aglomeratif. Untuk langkah-langkah SPSS-nya, masih dengan data sebelumnya yang melakukan standarisasi juga, buka menu analyze, lalu pilih submenu classify, kemudian hierarchical cluster hingga muncul seperti ini. Nah, di sini masukkan seluruh variabel variabel z score ke dalam variabel. Nah, bila untuk bagian lab skill-nya dengan variabel konteks, sedangkan untuk cluster pilihlah case aja lah. Pada bagian display juga pilih dua-duanya statistics dan plots. Bila sudah langsung save. Kemudian klik mouse pada kontak statistik. Nah, untuk hierarchical cluster analysis atau bisa disebut statistiknya, dan kotak ini aktifkan pula kotak kotak si proximity matrix untuk menampilkan jarak antar variabel pada cluster membership. Klik none. Klik none. Begitu. Bila sudah langsung usah langsung klik saja range solution, lalu ketik pada from dan 4 true, berarti nantinya akan ditampilkan susunan 2, 3, dan 4 cluster. Kemudian tekan tombol continue bila sudah. Nanti kita masuk ke kotak plots sehingga muncul tampilan seperti ini. Untuk kotak plots, masukkan pilih dendrogram, kemudian pada bagian insicle pilih non dulu.
Pilih dulu, abaikan bagian yang menentukan. Nah, bila sudah, langsung klik continue. Berikut klik mouse pada kotak method. Nah, kita masuk ke kotak method. Kenapa gitu? Nah, di cluster methodnya itu klik between groups linkage. Linkage. Kemudian buka kotak combo square. Kemudian buka kotak combo square, eh, including distance pada measure seperti ini. Dan pada transform values-nya buka kotak combo, kotak combo pada bagian z score. Nah, bila sudah, kliklah continue. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk resource posisinya seperti ini, dan untuk proximity matrixnya akan seperti ini. Nah, dengan schedule-nya hasil proses casting dengan metode between group linkage. Nah, seperti ini setelah jarak-jarak. Nah, kan tadi udah dijarakin tuh setelah jarak dari variabel diukur dengan jarak euclidean, maka dilakukan pengelompokan. Nah, melakukan pengelompokan seperti ini. Cluster 1, cluster 2, coefficients, cluster 1, cluster 2, dan next stage. Nah, di stage 1, baru menggunakan kota K dan kota L dengan jarak 1,139 karena proses ini dimulai dari dua objek dekat, maka jarak tersebut dekat dari sekian kombinasi jarak 12 yang ada, 12 objek yang ada. Nah, baris keempat atau stage 4 terlihat objek ketujuh, kota J, kota G, membentuk klaster dengan kota K. Dengan demikian sekarang klaster tadi dari objek yaitu kotak G dan L, sedangkan jarak sebesar 2,097 merupakan jarak rata-rata objek terakhir yang bergabung dengan dua objek sebelumnya. Untuk stage 2 demikian, ya terjadi pembentukan klaster kota D dan kota I berjarak 1,515 yang kemudian berlanjut ke stage 6. Nah, demikian seterusnya dari stage 3 dilanjut ke stage 5 sampai ke stage terakhir. Nah, proses aglomerasi yang bersifat kompleks, khususnya perhitungan koefisien. Nah, proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi satu klaster. Hanya saja dalam prosesnya dihasilkan ke beberapa klaster dengan masing-masing anggotanya, tergantung jumlah klaster yang dibentuk. Nah, perincian jumlah klaster dengan anggota terbentuk. Untuk klaster membership, apabila diinginkan dibentuk 4 klaster, maka anggota klaster 1 adalah kota A, anggota klaster 2 adalah kota A, anggota klaster 2 adalah kota B dan kota H. Anggota klaster 3 adalah C dan E. Anggota klaster 4 adalah kota F, G, I, J, K, L. Nah, kita masuk ke perincian jumlah klaster dengan anggota yang terbentuk. Masih juga, apabila dibentuk 3 klaster, maka yang pertama anggota klaster 1 adalah kota A. Anggota klaster 2 adalah B, C, D, E, dan H. Nah, anggota klaster 3 adalah F, G, I, J, K, L. Nah, apabila dibentuk di 2 klaster, maka kota klaster 1 adalah kota A, B, C, D, E, dan H. Anggota klaster 2 adalah F, G, I, J, K, L. Nah, dendrogram berguna untuk mungkin kesimpulannya itu mungkin di sini. Kesimpulan dari dendrogram itu berguna untuk menunjukkan anggota klaster-klaster yang ada jika akan ditentukan beberapa klaster.
yang seharusnya dibentuk sebagai contoh yang terlihat dalam dendrogram. Apabila akan dibentuk dua klaster, maka klaster satu beranggotakan kota K sampai dengan kota F. Demikian seterusnya dapat dengan mudah dilihat anggota setiap klaster sesuai jumlah klaster yang diinginkan. Oke, mungkin eh, sekian yang bisa saya sampaikan dari materi analisis klaster yang saya bisa jelaskan. Maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, saya Muhammad Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.